Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denny Sadi, FPK IMM UMJ, Fakultas Ilmu Prodi PBSI. Di sini saya akan membahas. Di sini kita diskusi ya, jangan mana saya tahu semua, kita diskusi, oke? Dialektika episteme sama dengan Platon. Siap. Dialektika masih pada ingat nih apa nih teman-teman? Dialektika Ya. untuk memecahkan masalah. Langsung nama episteme, episteme. Pengetahuan. Jadi dalam KBBI dialektika itu berbahasa atau mengenal dengan dialog untuk menyelidiki suatu masalah. Kalau episteme itu pengetahuan. Jadi kita langsung Platon itu kita kan Platon. Platon itu. Platon itu filosofis. Plato itu dikasih tahu nih ya, Plato itu adalah filsuf dan matematikawan Yunani. Yang spesifik itu dari Athena yang hidup antara tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi. Jadi dialektika episteme jadi kita berdialog untuk menyelidiki suatu masalah pengetahuan si Platon ini. Paham kan? Paham nggak di sini? Iya. Maksudnya kita menyelidiki suatu masalah pengetahuan si Platon ini. Platon ini kan tokoh ya? Tokoh. Lanjut ya. Plato bukan Plato. Nah, pada umumnya para ahli itu membagi dialog-dialog Beda ya? Plato dalam 3 periode. Pertama, periode dialog awal. Kedua, periode dialog pertengahan. Yang ketiga, periode dialog akhir ya. Periode dialog awal itu disebut juga periode penyelidikan. Periode yang awal itu disebut periode penyelidikan. Jadi dia menyelidiki si tokoh-tokoh, khususnya si Hippias, tokohnya ya. Hippias, sedikit aja saya tulis tak. Nah, ini Plato ini menyangka nih para filsuf ini menyangka para sofis sofis ini dia pada zaman sofis. Jadi Plato ini menyangka bahwa dia ini menolak sains, teori etika dan tradisi. Gitu ya. Jadi tahap pertama ini penyelidikan tentang tokoh-tokoh ini tuh diselidiki sama dia. Menurut Plato, tokoh-tokoh ini menolak adanya sains, teori etika dan tradisi. Tokoh-tokoh ini menurut si Platon, dia ini menolak sains, menolak. Meno ini Hippias itu Meno disangka Plato itu dia menolak adanya sains sama tradisi, teori etika. Lanjut ya. Meno. Ya. Lanjut dialog. Ada dialog pertengahan ya. Dialog. Pertengahan. Nah, pada dialog pertengahan ini terlihat berkembang suatu filsafat sistematis. Atau sistematis kan? Ya, ada aturannya gitu.
Nah, hasil pemikiran yang begitu baik abstrak melahirkan teori yang dituangkan ke dalam 6 tema pokok, yaitu satu, teori tentang bentuk. Ya. Nah, yang pertama itu tentang bentuk, atau disebut juga teori tentang ide-ide, sama ide-ide. Di gua jelasin ya, saya. Jadi kalau Plato itu menyatakan bahwa pengetahuan adalah suatu fungsi mengingat kembali dari informasi terdahulu. Jadi Plato itu hanya inti dan dasar seluruh filsafat Plato itu adalah tentang ide-ide. Di ide ada di otak gitu. Maksudnya belum dia masih ada di ide-ide gitu. Lanjut ya. Nah, yang kedua itu sifat cinta. Sifat apa? Sifat itu keadaan dan KBBI ya, keadaan yang tampak pada suatu benda. Keadaan. Nah, cinta itu tahu kan cinta apa? Cinta itu sayang. Sifat cinta, maksudnya kita ambil satu-satu kata gitu. Sifat itu apa? Sifat itu keadaan pada saat itu yang tampak satu benda. Nah, cinta itu kan kayak sayang, terpikat. Nah, gitu. Jadi yang tampak jadi sifat kita itu yang tampak pada cinta gitu, yaitu sayang gitu. Sifat-sifat cintanya. Lanjutnya tiga itu metode dialektika. Metode cara berdialektika. Tadi metode apa sih? Metode Cara. Ya. Dialektika ini tadi cara untuk menyelidiki suatu masalah. Nah, ini maksudnya pertengahan ini masih di ide gitu ya, belum di kehidupan, belum masih ada di otak gitu, masih ada di otak, jadi masih ide-idenya masih pertengahan ya. 4 itu kan ada 6. 4 itu bentuk atau ide tentang kebaikan. Bentuk atau ide tentang bentuk atau ide tentang kebaikan. Baca nggak sih? Bentuk atau ide tentang kebaikan. Keempat yang masih di periode pertengahan. Pertengahan. Masih ada dia masih ada di ide, masih ada di otak gitu. Kalau Plato itu masih di 5 ya. Lanjut itu sifat jiwa. 5 sifat jiwa. Sifat jiwa. Sifat apa tadi sifat apa? Sifat itu keadaan pada jiwa itu tahu jiwa apa? Jiwa itu roh manusia. Jiwa. Roh yang beda. Nah, atau seluruh kehidupan di batin. Lanjut ya. Yang keenam itu masyarakat ideal. Masyarakat ideal. Jadi masyarakat masyarakat ideal apa sih ideal? Ideal itu cocok. Sesuai. Sangat sesuai yang diciptakan. Iya. Misalkan contoh gitu. Jika gitu melihat misalnya wanita gitu contoh ya. Ya, contohnya enggak apa-apa. Bisa gitu. Ya. Pakai apa gitu.
luar. Siapa? Nafisa. Ah ya. Bisa nanti dia. Iya dong. Masyarakat tahu nggak masyarakat? Masyarakat tahu. Ya. Masyarakat tahu nggak? Kumpulan manusia. Kumpulan manusia. Jadi ini masyarakat yang ideal, kumpulan yang ideal yang sangat sesuai dengan cita-cita si Platon ini. Lanjut ya, bener ya? Lanjut. Tahu nggak? Tahu nggak? Tanya. Ya apa sih? Coba tulis ya. Iya. Ya. Itu yang pertama yang Tengah. Hah? itu yang pertama yang di sebelah kiri. Ini yang pertengahan. Yang awal itu tadi jadi masih penyelidikan, dia penyelidikin nih ilmuwan pada zaman apa sih? Filsuf pada ini. Said. Bukan pada zaman sofis. Tulisannya Sofis. 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 Sama tadi ya sama Socrates. Ya, enggak sofis itu kan Plato itu muridnya dari apa? Socrates. Socrates ya. Jadi menyelidiki itu si Anak muda kasih di. sofis itu ya. Dia itu kenapa menolak sains gitu? Tidak sama? Enggak lah. Beda angkatan. Beda. Kalau sofis itu Tadi sana lagi mana? kelompok filsuf yang hidup pada zaman Socrates. Oh, Berarti kali ketiga ya? Ya. Lanjut ya. Ya selanjutnya periode dialog akhir ya. Nah itu dia hapus ya. Mana hapus ya? Di atas. Lihat. Nah, itu. Ya. Iya. Satu ya. Kamu apa? Begitu aja sama dia. Sini baca estafet. Maksudnya apaan lu? Panci lu nih. Sama buat ya. Periode dialog akhir ya. Marah. Adapun dialog akhir itu jadi periode Nggak kejauhan. merupakan suatu upaya untuk mengaplikasikan mengimplementasikan itu yang tadi poin-poin yang ada di 6 ini yang ada di dialog pertengahan. Kayak tentang ide itu bentuk-bentuk idenya itu mulai kayak sifat cinta, metode dialektika, ide tentang kebaikan, sifat jiwa, masyarakat ideal itu udah mulai diimplementasikan pada periode dialog akhir ini. Lanjut ya. Lanjut. Kan tadi saya bilang ya inti dan dasar seluruh filsafat Plato ialah adalah tentang ide-ide. Jadi Plato itu lebih ke tentang ide-idenya, kayak misalkan dia itu lebih dia tuh percaya bahwa ide yang tertangkap oleh pikiran lebih nyata daripada objek-objek material yang terlihat oleh mata. Contohnya keberadaan bunga, pohon, kayak binatang itu sebagiannya itu bisa berubah-ubah dan berakhir kayak pohon misalkan ya itu ditebang gitu udah habis, hewan meninggal. Sedangkan yang ada di ide-ide itu yang ada di ide itu merupakan realitas yang tak bisa berubah dan kekal abadi gitu. Paham nggak? Maksudnya kalau yang ada di ide itu bagi dia si Plato ini kekal abadi gitu, nggak berubah. Sedangkan kalau bagi si Plato itu yang ada di kehidupan ini nih, binatang, pohon itu berubah dan bakal hilang, mati deh gitu. Jadi maksudnya ide materi yang ada di bumi ini pokoknya abadi menurut dia. Menurut dia nih yang ada di otak, idenya yang ada. ada ide dia kayak pohon itu di itu, nah itu lebih abadi itu maksud dia. Kalau yang kehidupan nyata nih bagi dia pasti akan berubah dan hilang gitu.
Kembang. Udah sih mungkin itu saja dari saya. Asik. Selanjutnya bukan sesi tanya jawab ya, bukan diskusi, maksudnya jangan anggap saya tahu gitu semua. Ya silakan teman-teman. Coba Den, mau tanya. Oke bang. Ini kan di awal bahwasannya Platon ini menolak gitu kan ilmu sains. Bukan Plato. Siapa tuh yang menolak? Nah, jadi Plato itu menyelidiki tokoh-tokoh sofis pada zaman Sokrates itu, yaitu nama-namanya Hippias. Jadi ada Meno ini. Hippias Meno itu dia menyelidiki nih bahwa filsuf ini dia menyelidiki. Menurut Plato ini dia menolak adanya sains dan etika dan tradisi. Nah, itu. Yang menolak jadi Ini yang menurut Plato ini dia Hippias dan si Meno, bukan Platonya. Nah, Plato itu menyelidiki bahwa dia itu menolak adanya sains. tapi ada sangkut pautnya dengan dialektika epistem gitu. Terkait kenapa penolakan dari ilmu sains itu? Apa emang di masa itu ilmu sains itu buruk? Ada. Bukan buruk sih, maksudnya bahwa nih maksudnya filsuf pada zaman sofis ini menolak adanya sains sama tradisi yang ada pada zaman si Sokrates ini. Makanya si Platon ini menyelidiki. Kenapa? Hasil dari selidikan dari Platon tersebut bahwasannya karena apa gitu? Tidak disukai ilmu sains Nah, dari itu mungkin dia pada zaman Sokrates ya. Mungkin Platon, bukan Plato ya. kan ini pada zaman Platonya. Platon. Iya. Masalah Platon sama Plato nih, maksudnya sebenarnya nama yang betulnya itu Plato, cuman di Indonesia itu kita kenalnya lewat zaman dulu itu lewat Belanda. Nah, Belanda itu nyebutnya dulu dia bahasa itu nyebutnya Plato. Jadi gitu. Ini tergantung tempatnya. Platon itu biasanya di Spanyol, di Jerman kalau nggak salah. Kalau di Arab Saudi itu disebutnya Aflatun kalau nggak salah. Ini apa di Arab Saudi? Aflatun. Iya gitu, beda-beda sih namanya. Maksudnya bukan beda itu, maksudnya beda itu yang mau wilayah gitu. Iya. Kita kayak di Cina gitu. Terus Apa tadi enggak? ya kenapa dari apa tadi siapa sih itu Meno Hippias. ya kenapa bisa menolak itu ilmu sains? Apa pada masa itu ilmu sains itu dipandang buruk oleh mereka kedua itu? Jadi gini ya, maksudnya bukan dia menurut penyelidikan si Platon. Iya, kenapa? Iya. Kenapa dari penyelidikan dia itu bahwasannya ilmu sains dia itu buruk gitu deh. Gitu ya. Ada yang salah jawab nih teman-teman? Tadi dari sini. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang tahu gitu kan dari pada masa itu gitu. Soalnya Kenapa? kan dia bukan pada masa zaman Platon ya, zamannya si Sokrates. ya Sokrates. Ya. Jadi kali itu zamannya tadi yang jelasin sebelumnya tahu gitu kan kenapa si ini Platon ini menyelidiki dia pada nih tokoh-tokoh sofis. Jangan tokoh sofis itu punya tiga karakteristik. Yang tadi itu sama yang mereka kan apa sih selalu dan itu kan sebuah teknik pembujukan rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dan melalui karakter pembicaraan. Terus skeptisme itu meragukan atau mencurigakan gitu kan. Terus relativisme penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengadakan perilaku etis. Makanya itu tuh apa sih namanya? Itu tokoh-tokoh sofis ya. Iya. Makanya mereka tidak percayakan saya gitu karena mereka buktinya pada zaman Sokrates tadi bersama. Jadi Sokrates juga kan membuat teori tentang dialektika yang tadi dijelaskan oleh siapa sih sebelum ini? Nah itu saling berkaitan sih ya. Iya. Jurusan. Jadi itu poin apa sih sofis itu punya tiga karakteristik lah, gitu kan? Retorika, skeptis dan relativisme. Mungkin yang di sini sorotin mungkin relativisme ya, karena sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut gitu. Jadi mereka menolak kebenaran gitu, kebenaran pengetahuan akal. Gitu. Mungkin itu sih. Coba. Ya.